menanggapi konflik bersenjata antara Israel dan Iran, terutama eskalasi yang terjadi pada awal 2026, telah mencapai tingkat ketegangan yang sangat tinggi, melibatkan saling serang langsung yang berdampak signifikan pada stabilitas Timur Tengah dan ekonomi global. Ketegangan ini diprediksi akan berdampak bagi Indonesia dan berpotensi menyebabkan pelemahan rupiah dan inflasi. Menuntut kewaspadaan pemerintah terhadap guncangan stabilitas ekonomi Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator, disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri pada saat-saat serangan Israel ke Iran dengan mengeluarkan pengumuman bahwa Presiden Republik Indonesia menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi. Tulis akun resmi Kemlu di X pada Sabtu 28 Februari tahun 2026, Rocky Gerung berkomentar mengenai rencana Presiden Prabowo tersebut. Ini menurut pendapat Rocky. Ya, opini publik mayoritas Indonesia tentu menginginkan Presiden Prabowo mengutuk atau memberi semacam mengucapkan kalimat keras terhadap ulah Amerika yang membantu Israel. Tapi sangat mungkin itu tidak akan diucapkan, karena itu dipilihlah modus sebagai penengah tuh. Itu memang agak moderat sifatnya dan bisa dibalikkan pada prinsip awal bahwa kita politik luar negeri kita menayung di antara dua karang, tapi sekaligus berupaya untuk ikut di dalam usaha perdamaian dunia. Oke, itu secara normatif bagus aja tuh. Tapi sekali lagi, langkah Presiden pergi ke Iran harus dihitung sebagai bonus dari kehadiran atau keikutsertaan Indonesia di Board of Peace ini. Saya sebut bonus karena tiba-tiba ada kesempatan sebetulnya Presiden untuk memperbaiki postur politik internasional atau dalil diplomasi Pak Prabowo yang di dalam negeri itu berantakan karena dianggap bahwa Presiden tidak secara jujur atau bahkan secara tegas mengatakan bahwa Palestina itu harus merdeka tuh. Tidak secara jujur menerangkan bahwa two-state solution itu adalah satu-satunya jalan, dan karena itu Israel tidak boleh ada di dalam BOP itu, karena Israel ada bagian dari upaya untuk diselesaikan masalahnya itu. Semua hal sebetulnya harus kita kalkulasi dalam 2-3 hari ini sambil menghitung misalnya suara dari superpower yang lain, Rusia dan Cina tentu udah mulai bersuara, mulai menghitung keadaan ini, dan sangat mungkin Putin dan Jinping punya standpoint yang lain yang berupaya jadi faktor juga di dalam kerumitan krisis politik di atau bukan lagi krisis politik tapi perang terbuka antara Iran dan Israel. Jadi kita mulai lihat bagaimana permainan di antara kekuatan-kekuatan besar itu memungkinkan Indonesia belajar bahwa kesempatan diplomasi selalu harus dipergunakan secara maksimal. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, dari lama kita matinya, ya kan? Benar kan?